Wakil Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, lakukan penjaringan aspirasi masyarakat atau reses bersama Karang Taruna di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Sabtu tanggal 23 Oktober tahun 2021. Aning Rahmawati, anggota DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, kali ini melakukan reses pada sidang 3 masa persidangan 1 tahun 2021, bersama kaum milenial. Hal ini tidak lain karena Aning Rahmawati menyadari peran milenial dalam pembangunan di Kota Surabaya. Aspirasi yang disampaikan baik itu berupa saran, masukan maupun pengaduan masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses masa persidangan ini akan dituangkan ke dalam laporan kegiatan reses dan selanjutnya akan disampaikan ke pemerintah Kota Surabaya untuk mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah Kota Surabaya selaku pihak eksekutif. Selain itu, aspirasi masyarakat yang terhimpun dalam kegiatan reses ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan perencanaan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam reses ini ada beberapa usulan masyarakat, salah satunya yang disampaikan oleh Indra, warga RT 5 RW 6 Tenggilis Mulia, Surabaya. Kampung kami masuk menang di kategori 3 ya, kategori 2, lomba SSD tahun 2020. Ini mungkin untuk masalah sampah yang di tempat kami, sebenarnya usulan saya sama Pak RT sama beberapa teman-teman yang lain, kami hanya ingin diberi inventaris untuk bisa mengelola sampah lebih baik lagi. Beberapa contoh, kami ingin membuat seperti paving block, karena alat yang kurang memadai, akhirnya kita tidak bisa maksimal untuk mengelola sampah, termasuk plastik itu sendiri. Yang kedua, saya juga kemarin pernah usul untuk masalah tanaman. Alhamdulillah di RT kami tidak ada satupun dana dari pemerintah untuk penghijauan kampung. Itu sangat membanggakan bagi saya secara pribadi. Tapi kami membuat atau dana itu kita dari diri kami sendiri membangun RT 5 RW 6 Kampung Tenggilis Mulyo bisa hijau sampai saat ini. Cuman untuk alatnya kita mohon bisa dibantu untuk penyiramannya saja. Jadi dibuatkan saluran air. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah fungsinya kita punya anggota dewan yang mewakili kita. Ya, kayak saya punya staf. Nah, yang merasa kesulitan mengakses, yang merasa kesulitan informasi, yang merasa kesulitan segala hal yang terkait dengan pemerintah Kota Surabaya, bisa langsung datang ke fraksi. Kalau kita tidak punya anggota dewan di sana yang mewakili kita, maka kita kesulitan itu tidak akan bisa teratasi dengan baik. Dari anggota dewan kita, PKS itu punya DPRD 5 orang, itu untuk mempermudah kalian semua yang ingin mengakses semua program pemerintah Kota Surabaya. Kenapa? Karena DPRD Kota Surabaya itu adalah penyelenggara pemerintahan dengan pemerintah kota. Jadi pemerintah kota tidak bisa gedung anggaran tanpa DPRD. Begitu juga sebaliknya. Peraturan daerah, perwali tidak bisa gedung oleh salah satu, harus dua-duanya. Sehingga makanya kemarin saya mengadvokasi di daerah Semolowaru 3 kali ganti camat, 3 kali ganti lurah ya. Tidak berhasil mengatasi banjir di situ, kalau banjir setengah pinggang. Tapi begitu ada anggota dewan PKS yang turun ke sana, aspirasinya difasilitasi, dipertemukan dengan pemerintah kota, dipanggil seluruh dinas terkait ke DPRD, ke gedung dewan. Akhirnya apa? Sekarang dibangun tanggul, sekarang dikasih pompa, tidak hanya 1 tapi 2 pompa. Itulah fungsi anggota dewan. Aning Rahmawati juga menjelaskan, terkait zero waste dimulai pada Januari tahun 2022. Konsep program itu seperti pendahulunya, yakni Surabaya Smart City (SSC) atau Surabaya Green and Clean (SGC). Namun,
Ada pembinaan dan pendampingan hingga tuntas. Pada tahap awal, 40 kampung dijadikan pilot proyek Zero Waste. Wilayah yang terpilih harus memenuhi indikator yang telah ditetapkan. Misalnya, tetap menjaga komitmen hingga akhir program. Selain itu, warga ikut serta menjaga lingkungan. Pemerintah Kota Surabaya menyediakan tim pendamping. Tim tersebut bertugas memberikan pelatihan kepada warga. Mulai memilah sampah hingga mengolah kotoran menjadi pemasukan bagi masyarakat. Zero Waste dimulai dari rumah hingga sampai ke perkampungan. Usai acara penjaringan aspirasi masyarakat Kecamatan Tenggilis Mejoyo Surabaya, media Lensa Parlemen menemui Aning Rahmawati terkait peran kaum milenial dalam berpartisipasi penanganan sampah di Kota Surabaya. Jadi anak muda atau generasi muda itu udara segar bagi pemerintah Kota Surabaya. Mereka mempunyai semangat untuk mengelola lingkungan hidup di Kota Surabaya, terutama pengelolaan sampah. Terbukti tadi ada banyak sekali yang mempertanyakan tentang aturan, tentang perda, tentang perwali, bahkan ada yang menjadi pelaku pengelolaan sampah, dia ketua lingkungan. Nah, ini menjadi bukti bahwa remaja, pemuda Kota Surabaya mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa mengelola persampahan, untuk bisa mengatasi permasalahan lingkungan di Kota Surabaya. Tinggal bagaimana pemerintah Kota Surabaya melibatkan mereka, melibatkan pemuda dalam salah satu bagian pengelolaan sampah. Dengan adanya Surabaya Zero Waste, ya, kampung Zero Waste yang akan diluncurkan di 2022, 40 kampung Zero Waste itu, nanti saya akan mengusulkan kepada pemerintah Kota Surabaya ada unsur pemuda di dalamnya. Entah itu dari unsur Karang Taruna, entah itu dari unsur mahasiswa, entah itu dari unsur pelajar yang ada di kampung tersebut untuk bisa menjadi bagian dalam Surabaya Zero Waste atau 40 kampung Zero Waste percontohan. Jadi mereka membutuhkan support dari pemerintah kota untuk alat dalam pengelolaan sampah. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau masuk dalam 40 kampung Zero Waste itu nanti akan disupport dengan tadi dana 1,6 miliar yang sudah dianggarkan di Pagu, KUA PPAS, RAPBD Kota Surabaya juga sudah masuk untuk 40 kampung percontohan. Kalau masuk dia dapat semuanya itu. Kalau tidak masuk itu nanti bisa dimasukkan melalui Musrenbang atau melalui pokok pikiran DPRD yang akan diparipurnakan, salah satunya melalui reses ini. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.